Komisi 3 DPRD Kabupaten Lebak beserta jajarannya dan Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kabupaten Lebak melaksanakan inspeksi mendadak sidak kepada 4 perusahaan yakni PT Seijin, Diptil, Dinamika Panasia, dan PT GMT Global Marketing, tepatnya di Kampung Binong, Desa Citeras, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Sidak tersebut bertujuan mengecek terkait upah minimum Kabupaten UMK. Juga kepemilikan BPJS Kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Hari ini, kita temukan ternyata masih banyak pekerja atau buruh yang belum didaftarkan BPJS Kesehatan maupun ketenaga kerjaan oleh perusahaan. Kata Ketua Komisi 3 DPRD Lebak, Eko Prihadiono di sela-sela sidak berlangsung, Senin 10 Oktober tahun 2022. Haji Eko mengaku bahwa Komisi 3 dalam waktu dekat akan melakukan rapat dengar pendapat dan memanggil keempat pimpinan perusahaan tersebut. Ya, dalam waktu dekat kita akan panggil pimpinan perusahaannya untuk RDP, tegasnya. Senada, anggota Komisi 3 Musa Waliansyah menegaskan bahwa di PT Seijin pihaknya bersama jajaran Komisi 3 menemukan ratusan karyawan yang belum didaftarkan ke Disnaker Kabupaten Lebak. Ada 200 karyawan, 120 karyawan outsourcing yang PKWT-nya tidak didaftarkan ke Disnaker Kabupaten Lebak, dan 80 pekerja buruh harian lepas itu juga sama tidak didaftarkan. Artinya ada 200 orang pekerja yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang harus diluruskan. Sebetulnya ini tanggung jawab perusahaan. Tegas muda, kata politisi PPP ini menegaskan, walaupun ada outsourcing, tetapi perusahaan itu wajib mendaftarkan PKWT pekerjanya ke Disnaker Kabupaten Lebak. Maka nanti akan tindak lanjuti untuk rapat dengar pendapat RDP dengan perusahaan. Kasihan, ada 200 karyawan, ketika mereka mengalami kecelakaan kerja gimana? Jadi hak tidak terpenuhi, ini kan sebuah pelanggaran yang tidak boleh dibiarkan, katanya. Lebih herannya, mereka masih berstatus buruh harian lepas, padahal sudah bekerja lebih dari 2 tahun, bahkan ada yang sudah 5 tahun, dan tidak membuat PKWT, kata Musa. Harusnya mereka juga dibuatkan perjanjian kerja buruh harian lepas. Tegas Musa, politisi fraksi PPP menegaskan. Tapi kan bertahap. Kalau kita banyak order jam, kita juga pasti lebih banyak masukin aja atau dulu panggil lagi. Ya, cuma soalnya kalau memang yang lama udah bekerja, ya itu kita nggak bisa. Yang tahu kan pimpinan masing-masing teleponnya. Oh kita butuh tenaga, kan butuh juga. Karena memang ini aja, misalkan ini nggak ada nih, kita ambil yang dari situ, yang dari pekerjaan di sini kita pindahkan. Jadi kan multi skill mereka kan. Saya bilang di sini, ya orang kamu juga harus mau dipindah-pindahkan. Kenapa multi skill? Jadi kamu kalau masuk kemanapun, wah saya nggak di sini aja kerjanya itu. Didaftarkan PKWT-nya ke Disnaker Kabupaten Lebak. Terus ada 80 pekerja harian lepas, itu juga sama tidak didaftarkan. Artinya ada 200 orang pekerja tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang harus diluruskan. Sebetulnya itu tanggung jawab perusahaan. Walaupun ada outsourcing, maka dia wajib mendaftarkan PKWT itu ke Disnaker Kabupaten Lebak. Maka mungkin akan ditindaklanjuti di komisi nanti untuk tindak lanjut ya Pak Dis, rapat dengan pendapat dengan perusahaan ini. Karena kasihan ada 200 karyawan ketika mereka mengalami kecelakaan kerja, hak-haknya itu tidak terpenuhi. Ini kan sebuah pelanggaran yang tidak boleh dibiarkan gitu. Jadi, HL juga kan harusnya ada sebuah perjanjian kerja harian, ada hak perusahaan, ada hak karyawan yang dituangkan di situ. Cuma mereka hanya membuat surat pernyataan saja. Nanti isinya juga belum diperlihatkan, makanya nanti akan ditindaklanjuti dengan rapat dengan pendapat nanti di komisi. Terus sistem blowernya seperti apa nanti ini harus melibatkan nanti instansi terkait ya, terutama Dinas Lingkungan Hidup yang mitra kerjanya nanti Komisi 4. Maka kalau untuk masalah apakah ini sudah aman, polusi dan segala macamnya, gitu nanti itu biar nanti instansi terkait yang punya kewenangan melakukan pengawasan. Ya, kalau kita lihat sih kurang layak. Yang kemudian itu aja yang menarik. Jadi 200 orang ini seolah-olah kerja gelap gitu loh. Mereka tidak didaftarkan di pemerintah daerah Kabupaten Lebak. PKWT-nya ini daftarkan, termasuk para pemilik perusahaannya, direkturnya, atau manajernya. Ketika warga negara asing juga sama.
harus bayar pajaknya di Kabupaten Lebak. Gitu. Jangan sampai nanti direkturnya domisili Tangerang, bayar pajaknya di Tangerang. Nggak ada retribusi, nggak ada pemasukan buat daerah Kabupaten Lebak. Ini kan sayang gitu kan. Pada dasarnya Komisi 3 mendukung segala bentuk investasi untuk ke Lebak. Gitu. Kenapa? Untuk menunjang perekonomian. Nah, yang ketiga, yang terakhir, harusnya lebih memprioritaskan warga Lebak. Karena untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Lebak yang semakin meningkat, makanya dengan banyak perusahaan. Hari ini kami Komisi 3 sudah melaksanakan tugas untuk melakukan sidak di beberapa perusahaan yang ada di wilayah Lebak, khususnya daerah Citras. Kami melihat masih banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan upah masih di bawah UMK. Ya, untuk itu kami juga memberikan saran kepada pihak perusahaan agar supaya bisa memberikan sesuai dengan aturan, yaitu upah minimumnya ya. Gitu. Temuan-temuannya apa aja Pak? Temuan-temuan karyawan-karyawan yang kami tanyakan tadi sudah kami tanya, memang mereka tidak sesuai dengan upah tenaga kerjanya gitu. UMK masih ada yang 2 juta setengah dan tidak dilengkapi dengan BPJS apa segala macam. Tindakannya nanti akan apa Pak? Kami akan melakukan RDP insya Allah minggu depan, dan perusahaan-perusahaan akan kami undang untuk melakukan klarifikasinya. Berapa perusahaan? Sementara baru 3 perusahaan. Nanti bertahap karena kan waktunya ya, kami juga mau ada acara lagi sehingga kami juga berbenturan dengan waktu. Pada saat RDP nanti 3 perusahaan itu yang akan diundang? Insya Allah kita undang 3 perusahaan yang kami tadi datangi. Himbauannya Pak apa sih Pak untuk perusahaan yang ada di Kabupaten Lebak ini? Himbauannya agar supaya perusahaan yang ada di Lebak mengikuti aturan yang berlaku, ya. Tentang BPJS-nya harus dilengkapi karena itu sangat fatal bagi tenaga kerja, dan itu pelanggaran juga bagi perusahaan yang tidak memberikan BPJS tenaga kerjaan pada karyawannya. Apa sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan Pak nanti? Untuk bagian sanksi bukan dari kami, nanti dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Mungkin kalau memang ada yang membandel, kami akan surati Dinas Tenaga Provinsi, dan mungkin juga kita akan layangkan surat ke Komisi 5 di DPRD Provinsi. Baik. Udah? Cukup Pak? Ya. Nama Pak? Eko Prihadiono. Oke. Selaku? Ketua Komisi 3. Oke, terima kasih Pak.